Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Harapan kami dan doa kami, kita semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dan marilah kita bersekutu dalam ibadah harian keluarga hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Mari kita mulai ibadah kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan nas renungan hari ini tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Kidung Agung menggambarkan kasih antara dua pribadi. Tetapi pastinya dipahami sebagai gambaran kasih Allah kepada umatnya. Secara khusus dalam nas hari ini, kita melihat gambaran kasih yang mendalam, setia dan menyala seperti nyala api. Dan sekali lagi mari kita pahami itu adalah juga gambaran hubungan antara Allah dan manusia. Hal ini menjadi sangat penting mengingat hidup kita di dunia ini yang mudah berubah. Kasih sering dianggap hanya perasaan sementara saja. Dan ada kasih yang mengalami kegersangan dan penuh kepalsuan. Hari ini kita boleh dekat, besok sudah menjauh. Bahkan banyak orang yang takut dikecewakan karena manusia itu sering ingkar terhadap apa yang diucapkannya. Kasih sejati bukan hanya sekedar kata-kata manis, melainkan ikatan hati yang teguh dan rela berkorban. Inilah seruan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Meterai adalah tanda kepemilikan dan keaslian. Sesuatu yang dimeteraikan berarti berharga dan harus dijaga. Artinya kasih yang demikian berbicara tentang kasih yang disimpan dalam pusat kehidupan kita. Dan bahkan dalam setiap derap langkah kehidupan kita. Seperti kata Ibu Teresa, setiap desahan nafasku, di sana ada cinta kasih itu. Karenanya bukan kasih yang hanya muncul saat keadaan baik, tetapi kasih yang tinggal tetap di hati kita. Inilah teladan kasih bagi kita. Allah yang mengasihi kita tanpa batas. Allah yang tidak pernah ingkar janji. Nama kita terukir dalam perhatian, di dalam kasih dan dalam kuasanya. Firman Tuhan bahkan menggambarkan kasih itu kuat seperti maut. Sebagai gambaran kekuatan terbesar yang dikenal manusia. Maut dipandang sebagai kuasa yang tidak dapat ditolak, tidak dapat dihentikan. Tentu bukan berarti kasih Allah itu menjadi menyeramkan. Tapi kasih sejati memiliki kekuatan yang sangat besar dan tak mudah dikalahkan. Kasih sejati seperti nyala api Tuhan. Artinya kasih Tuhan lebih besar, melampaui kuasa maut itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah terlihat paling nyata melalui Yesus Kristus. Ia rela menderita dan mati demi menyelamatkan manusia. Bahkan maut pun tidak menghentikan kasihnya. Kiranya kasih Allah memenuhi hati kita. Kasih yang demikianlah yang senantiasa menyala-nyala dalam hidup kita. Kasih seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Sehingga kita mampu mengasihi dengan setia, mengampuni dengan tulus, dan tetap bertahan dalam iman sampai akhir. Semoga
Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Engkaulah teladan bagi kami dalam hidup mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa, meteraikanlah kami di dalam hati-Mu. Itulah suruhan firman Tuhan. Cinta kasih di antara kami, anak-anak Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan di mana dan dengan siapapun kami tinggal dan hidup bersama. Karena sejatinya itulah cinta kasih dari Tuhan. Tolong kami Bapa, tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga, dalam semua tugas aktivitas kami boleh menampakkan kesetiaan kepada Tuhan. Dan bahkan itu melampaui kuasa maut. Tolong kami Bapa, dalam menghadapi setiap pergumulan hidup kami, penderitaan, persoalan yang kami hadapi. Sesungguhnya kasih Allah lebih besar dari semuanya. Karenanya kami bersyukur. Kami ingin selalu berada dalam cinta kasih Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih setiamu sepanjang hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari silakan lanjutkan aktivitas hari ini tetap dalam kesetiaan cinta kasih dari Tuhan. Horas.